Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Aldi Ibrahim Dermawan dengan NIM 108-2022 dengan James Paul dengan NIM 122-025. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan proyek pengganti UAS kami untuk mata kuliah pembelajaran mendalam dengan judul analisis dan penerapan deep learning pada data nyata. Berikut adalah alur presentasi kami. Kami akan mulai dari latar belakang dan deskripsi dataset, kemudian masuk ke metodologi dan arsitektur geomodel yang kami bangun. Setelah itu kami akan membahas hasil eksperimen, melakukan analisis perbandingan, dan menutup dengan kesimpulan serta rekomendasi pengembangan ke depan. Proyek ini berfokus pada prediksi gaji tahunan yang merupakan salah satu masalah regresi tabular yang sangat relevan di dunia industri. Tantangannya ada pada sifat data yang heterogen, yaitu campuran antara fitur numerik seperti pengalaman kerja dan fitur kategorikal seperti jabatan atau lokasi. Kami memilih pendekatan deep learning bukan karena untuk bersaing dengan model lain seperti XGBoost, tapi sebagai studi akademis untuk mengeksplorasi kemampuan jaringan syaraf dalam menangkap interaksi non-linear pada data tabular. Dari sini kami menetapkan 4 tujuan utama, yaitu menerapkan deep learning untuk regresi tabular, membandingkan 3 arsitektur, yaitu MLP baseline, MLP regularisasi, serta wide and deep network secara sistematis, menganalisis dampak regularisasi, dan memberikan rekomendasi arsitektur yang terbaik. Dataset yang kami gunakan adalah Match Job Prediction Dataset dalam format XLSX yang memuat data dari 250.000 individu di bidang matematika dan teknologi, tanpa ada satupun mixing value, hingga tidak diperlukannya imputasi. Variabel targetnya adalah salary dalam USD per tahun, dengan rentang sekitar 31.000 hingga 333.000 dolar. Rata-ratanya berada di angka 145.000 dolar dan nilai skewness-nya hanya 0,38, yang artinya distribusinya relatif simetris. Karena itu kami memutuskan log transform tidak perlu diterapkan secara eksplisit. Dataset ini memiliki 9 fitur prediktor dan 1 variabel target. Fitur-fiturnya terbagi dalam 3 jenis, yaitu nominal, ordinal, dan numeric. Fitur nominal seperti job title, industri, dan location, dan memiliki urutan antar kategorinya. Untuk fitur ordinal seperti education level, company size, dan remote work memiliki hierarki yang jelas. Misalnya untuk education level, dari high school hingga PhD, atau untuk company size, dari startup hingga enterprise. Sedangkan fitur numerik mencakup pengalaman kerja, jumlah keterampilan, dan jumlah sertifikasi. Pemahaman terhadap fitur-fitur ini sangat penting karena akan menentukan strategi encoding yang akan kami gunakan ke depan. Secara keseluruhan, alur kerja dari proyek ini berjalan end-to-end seperti yang terlihat pada diagram ini, mulai dari load data, generasi data awal, pre-processing, lalu masuk ke 3 jalur pemodelan yang paralel dan diakhiri dengan evaluasi serta komparasi. Pada tahap eksplorasi data awal, kami menemukan beberapa hal yang krusial. Itu yang pertama, fitur experience years memiliki korelasi Pearson tinggi dengan salary, yakni 0,438. Ini menjadi motivasi utama jalur wide pada model 3 nanti. Kedua, location adalah prediktor kategorikal yang paling diskriminatif dengan standar deviasi rata-rata gaji antar wilayah mencapai 22.000 dolar. Dan menariknya, fitur industri justru sangat homogen dengan standar deviasi hanya 205 dolar atau hampir tidak informatif. Sebelum masuk ke pemodelan, ada 3 langkah pemrosesan utama yang kami lakukan, yaitu yang pertama, kami membagi data jadi 70% untuk data training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk Dua, encoding fitur kategorikal. Untuk fitur nominal, kami menggunakan one-hot encoding, sedangkan untuk fitur ordinal yang memiliki hierarki yang jelas, kami menggunakan ordinal encoding agar informasi tingkatan tersebut tetap terjaga. Dan yang ketiga, normalisasi. Ketiga, fitur numerik kami standarisasi menggunakan standar scalar, dan yang penting untuk proses fittingnya hanya dilakukan pada data train saja. Baru kemudian diterapkan ke data validasi dan tes untuk hal ini untuk mencegah terjadinya data leakage atau kebocoran data. Untuk arsitektur modelan sendiri, modelan pertama kami menggunakan MLP baseline, yaitu arsitektur jaringan syaraf yang paling sederhana yang berfungsi sebagai titik acuan dari penelitian kali ini. Strukturnya terdiri dari 3 hidden layer, dengan masing-masing layer terdiri dari 256, 128, dan 64 neuron. Masing-masing menggunakan aktivasi relu dan inisialisasi normal. Optimasi yang kami gunakan adalah ADAM dengan learning rate 0,001 dan loss functionnya mean square error. Dan perlu diperhatikan, model ini dilatih penuh selama 150 epoch tanpa dropout, batch normalization, maupun early stopping. Tujuannya agar bisa melihat perilaku jaringan standar tanpa intervensi apapun. Model yang kedua adalah pengembangan dari model 1 dengan menambahkan teknik regularisasi berlapis. Setelah tiap layernya dimodifikasi menjadi dense, lalu batch normalization, lalu relu, lalu dropout. Kami menguji 3 skenario. Skenario pertama kami menggunakan dropout 0,3 dengan batch normalization yang aktif. Skenario kedua menaikkan dropout ke 0,5 serta batch normalization yang juga aktif. Dan yang terakhir, untuk skenario ketiga, kami memperdalam arsitektur menjadi 4 layer, menonaktifkan batch normalization, dan menurunkan learning rate ke 0,0005. Model ini juga dilengkapi mekanisme early stopping
reduce LR and plateau, dan model checkpoint untuk memastikan model berhenti di titik generalisasi terbaik. Sedangkan untuk model ketiga, kami mengadopsi arsitektur hibrida wide and deep network menggunakan functional API. Idenya adalah menggabungkan dua kekuatan sekaligus dari satu input yang sama. Jalur wide memproses data lewat satu layer linear tanpa aktivasi non-linear, yang tugasnya untuk menangkap hubungan linear global secara langsung, sedangkan jalur deep memproses data secara bertingkat dengan pola dense, batch normalization, value, dan dropout, yang bertugas mengeneralisasi interaksi non-linear yang lebih kompleks. Keluaran dari kedua jalur ini digabungkan via layer concatenate yang kemudian diteruskan ke satu output layer dense satu linear. Kami menguji dua skenario, yaitu skenario pertama dengan konfigurasi standar tanpa mengubah apapun, dan skenario kedua yang memperdalam jalur deep dan memperlebar jalur wide hingga 256 unit. Baik, kemudian kita akan membahas dari hasil tiap-tiap model yang telah kami uji. Yang pertama, untuk hasil model NLP baseline-nya, di mana hanya memiliki satu eksperimen yang kami lakukan sebagai basis dasar, di mana hasil yang diberikan oleh model NLP baseline pada metric test-nya memberikan nilai yang cukup optimal pada angka parameter MAE-nya di $4.030, di RMSE-nya di $5.049, dan di nilai parameter R kuadratnya pada angka 0,9816, yang jika ditransformasi dalam bentuk persenan pada angka 98%, 98,16%. Kemudian, hal yang dapat dilihat adalah yang pertama, pada kurva train dan juga file loss-nya itu berhimpitan rapat. Dan dari uji rasio overfitting yang dilakukan, nilai dari rasio overfitting yang kami temukan berada di angka 1,0002, di mana ini angka yang sangat dekat sekali dengan angka 1, sehingga dapat diterjemahkan bahwa model ini tidak mengalami overfitting. Kemudian data yang digunakan, yaitu 250.000 baris data, bertindak dapat dimodelkan oleh NLP baseline dan tidak perlu melakukan regularisasi tambahan atau memiliki regularisasi alami. Dan kemudian NLP baseline ini akan menjadi model acuan untuk dua model setelahnya. Kemudian pada model 2 dapat dilihat bahwa tiga eksperimen yang kami lakukan, yang pertama di eksperimen pertama dan kedua, yang dimana masing-masing di eksperimen kedua juga menggunakan batch normalization, memberikan hasil yang sangat jelek. Dapat dilihat pada nilai parameter MAE-nya, di mana untuk eksperimen pertama dan eksperimen parameter R kuadratnya itu ada di nilai negatif, sehingga dapat diketahui apabila dikenai batch normalization dan juga dropout, justru model akan membaca data yang tidak bisa diterjemahkan dengan baik, artinya terjadi destruktifikasi oleh regularisasi pada bentuk batch normalization dan juga dropout. Dan pada eksperimen ketiga, di mana ketika batch normalization tidak diberikan dan hanya diberikan dropout sebesar 0,3, nilai dari parameter MAE, RMSE, dan juga R kuadratnya dapat ditemui di angka yang cukup mendekati nilai NLP baseline, di mana nilai MAE-nya berada di $4.800 dan di nilai parameter R kuadrat di 0,97. Sehingga dapat diketahui bahwa ketika dikenai batch normalization dan juga dropout pada model NLP regularisasi, justru mendestruksi data yang dibaca oleh model, sehingga model dapat menerjemahkan data menjadi salah. Kemudian pada model yang ketiga menjadi model yang cukup dapat dijadikan model paling optimal secara intuisi, dikarenakan model ini dari segi arsitekturnya itu menggunakan konfigurasi standar langsung untuk mencatatkan parameter MAE dan juga parameter R kuadratnya akan lebih baik dibandingkan model 2. Boleh next slide di model 3. Nah, untuk model 3 sendiri, seperti yang dapat dilihat, ada dua eksperimen yang melakukan dua skenario. Yang pertama itu ada eksperimen standar, dan eksperimen kedua itu ketika menambah batch unit di tiap untuk bagian wide dan juga bagian deep-nya. Kemudian parameter-parameter yang diberikan juga berkesesuaian dan cukup mendekati dengan nilai dari NLP baseline, di mana nilai parameter MAE-nya itu untuk model model ketiga dan eksperimen pertama di angka 4.469, kemudian RMSE-nya di angka 5.800, dan nilai kuadratnya di 0,97. Dan untuk model terbaik pada model wide and deep network itu ada di eksperimen kedua, di mana skenario itu ditambahi batch unit pada masing-masing model wide dan juga deep-nya, sehingga menghasilkan parameter MAE 4.069 USD, kemudian RMSE-nya di angka 5.102 USD, dan nilai R kuadratnya itu di 0,9812. Nah, kenapa bisa model ini dapat diterjemahkan sebagai model terbaik? Karena yang pertama, jalur itu mengalirkan sinyal linear dari experience years langsung ke tinjauan salary-nya. Dan ini juga terjadi karena model wide and deep itu memiliki dua jalur pada arsitekturnya, yakni jalur wide yang menangkap fungsional si linearnya tadi, kemudian si jalur deep-nya yang mengekstrak interaksi kompleks antara fitur kategorikal kayak kombinasi job title-nya, kemudian company size-nya, sehingga ketika mereka meninjau bagian-bagian dari dataset tersebut yang tidak memiliki missing values dan diterjemahkan ke output value, dapat memberikan nilai yang optimal. Kemudian untuk perbandingan ketiga model berdasarkan hasil yang tadi telah kita berikan, dapat dilihat bahwa untuk NLP baseline sendiri, karena kita memiliki satu skenario doang, itu akan menjadi tinjauan
Dan NLP regularized dari 3 skenario yang diberikan, skenario yang paling baik dari 3 skenario tersebut adalah skenario ketiga, tanpa dikenai batch normalization dan hanya dikenai dropout. Namun ketika dikenai dropout pun nilai dari parameter MAE R kuadratnya masih belum sangat mendekati nilai dari NLP baseline. Kemudian untuk wide and deep network sendiri, ketika dikenai skenario untuk penambahan batch unit yang berlaku pada wide and deep networknya, wide and deepnya, nilai dari R kuadrat dan juga MAE itu mendekati nilai parameter yang juga diberikan oleh NLP baseline. Nah, untuk perbedaan desain modelnya sendiri secara umum dapat dilihat bahwa model 1 dan 2 itu menggunakan sequential API dan itu hanya memiliki satu jalur saja untuk jalur arsitekturnya, dan untuk model 3 terkait wide and deep memiliki functional API dan memiliki 2 jalur paralel yang berjalan bersamaan. Kemudian dari hasil yang diberikan dan juga perbandingan tadi, ada analisis regularisasi dan ada 3 temuan yang dapat kami terjemahkan. Yang pertama itu terkait volume datanya, di mana volume data yang diberikan walaupun besar, tapi sudah bersih, sehingga regularisasi alaminya sudah. Artinya ketika datanya untuk kami olah, telah dilakukan regularisasi alami sebelumnya. Artinya datanya itu sudah bersih tanpa ada missing value. Dan ketika ditambahin dropout justru membuang informasi berharga dan model jadi salah menerjemahkan data tersebut dan salah mengolah data tersebut. Kemudian terkait batch normalization dan juga dropoutnya itu ketika dikenai ke dalam model, apabila batch normalization dan dropout dikenain terhadap data dan digunakan model yang membaca hal tersebut, itu justru bersifat destruktif. Artinya terjadi perubahan variansi yang merusak representasi fitur untuk modelnya membaca bagaimana data ini bisa dimodelkan dan diterjemahkan agar kita memahami apa yang terjadi pada data tersebut. Kemudian terkait yang model wide and deep sendiri, ini merupakan solusi yang paling optimal karena yang pertama API yang digunakan itulah functional API. Kemudian ada 2 jalur yang berjalan beriringan secara paralel yang dapat memastikan yang pertama di mana pada jalur wide-nya untuk memastikan tidak berlakunya overfitting. Kemudian pada jalur deep-nya yang sequential API-nya itu memiliki API yang cukup sama dengan model 1 dan 2, yaitu sequential API untuk menerjemahkan data-data numerik sehingga memasukkan nilai-nilai parameter MAE dan RMSE-nya yang berkesesuaian, dan dipastikan terkait overfitting yang di mana model wide and deep dapat memastikan bahwa tingkat overfitting dari model tersebut dikenai akan sangat rendah, dan dapat dilihat pada dataset yang bersih dan berskala besar. Regularisasi ketika modelnya dikenakan regularisasi justru akan membuat data menjadi destruktif dan sulit untuk diterjemahkan. Kemudian terkait kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang dapat kami berikan dari pemodelan yang kami lakukan. Yang pertama itu terkait pre-processing yang ketat, ini dapat mencegah data leakage, di mana ini khususnya memastikan encoder hanya di feed pada data training dan langkah fundamental yang tidak boleh diabaikan karena menjamin validitas evaluasinya nanti untuk model dapat menjalankan data yang telah dikenai pre-processing. Kemudian yang kedua terkait regularisasi sendiri, di mana pada umumnya regularisasi itu biasanya diberikan agar memastikan data dapat dikenai model dan lebih optimal. Tapi ketika data yang diberikan sudah bersih, artinya telah sudah ada regularisasi alam sendiri pada data tersebut, maka ketika diberikan regularisasi lagi justru akan memberikan noise pada data dan model akan membaca noise tersebut sehingga memberikan terjemahan dan memberikan nilai-nilai parameter yang justru jauh berbeda atau sangat buruk dan justru menjadi destruktif pada data kita sendiri. Sehingga pemberian regularisasi akan lebih baik apabila data yang kita miliki itu justru masih data kotor atau data mentah dan belum bersih seperti yang data yang kita gunakan pada proyek ini. Kemudian yang ketiga, untuk model wide and deep sendiri sebagai arsitektur hibrida idealnya, yang pertama kenapa dikatakan dia sebagai arsitektur hibrida ideal, karena dia memiliki fungsional API tadi, kemudian dia juga memiliki 2 jalur yang berjalan paralel untuk dapat mengolah dan menerjemahkan data yang kita miliki sendiri. Dan ini menjadi solusi hibrida yang paling seimbang karena selisih errornya itu kurang dari 1% dibandingkan dengan NLP baseline-nya tadi, dan ketahanan yang jauh lebih baik terhadap overfitting karena ada jalur wide tadi yang dimiliki oleh wide and deep network untuk memastikan bahwa tingkat overfitting dari model ini sangat rendah. Kemudian terkait rekomendasi yang dapat kami berikan setelah menjalankan proyek ini, yang pertama ada 2 prioritas tertinggi untuk dapat dilakukan rekomposisi ulang dari model-model yang kami lakukan. Yang pertama itu ada penggunaan TabNet, yang dimana memang dirancang khusus untuk data tabular dan menggunakan mekanisme attention adaptive dan pendekatan ensembles antara deep learning. Dan yang kedua itu menggunakan ensemble dan si gradient boost machine seperti XGBoost-nya untuk menggabungkan kekuatan keduanya. Kemudian untuk prioritas menengah itu ada di tuning hyperparameter dan juga di target encoding-nya. Ini berguna sebagai alternatif terhadap tadi seperti ada encoding yang kami gunakan di bagian OHE supaya dari encoding yang kami gunakan dapat digunakan encoding OHE agar lebih informatif dan juga fiturnya berkredentitas tinggi. Dan terkait rekomposisi ulang dari model yang telah kami jalankan, untuk prioritas paling rendahnya itu ada pada teknik log transform target, karena pada teknik log transform target itu hanya menggunakan pertimbangan untuk menstabilkan variansi residual di rentang gajian ekstrim. Sekian hal yang dapat kami paparkan terkait proyek yang kami lakukan pada mata kuliah pembelajaran mendalam. Saya, James Paul Samanggaran Mentoring, dan partner saya Aldi Nugraha Hermawan mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan video, dan
pemaparan yang telah kami lakukan. Sampai jumpa.